Shalom sahabat, Bible Insight kali ini kita akan membahas mengenai Paulus dan Raja Agripa. Ketika Paulus harus mempertanggungjawabkan dirinya atau mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Raja Agripa meminta Paulus untuk menyampaikan apa yang menjadi pembelaannya di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang pertama. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Saudara-saudara bisa membaca apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 ini. Dan Paulus menceritakan bagaimana ia bertobat dan mendapatkan panggilan dari Tuhan Yesus. Dan ada hal yang menarik adalah setelah Paulus menceritakan tentang pertobatannya, kemudian Paulus mengajak Raja Agripa untuk juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 26 ayat 27 berkata demikian, "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Dan apa yang menjadi jawaban Agripa di ayat 28? Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Kemudian ayat 20, kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini." Paulus bersaksi, Paulus menceritakan perjalanan kehidupannya, bagaimana Tuhan menangkap dia, bagaimana Paulus menjadi percaya kepada Kristus. Dan apa yang diceritakan itu tampaknya hampir membuat Raja Agripa percaya. Nah, tentu sangat disayangkan kalau Raja Agripa tidak benar-benar percaya, tetapi hanya hampir percaya. Namun apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama adalah waktu kita membagikan kesaksian hidup kita, kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya kesaksian yang kita pikir mungkin sederhana, kesaksian yang kita pikir mungkin tidak banyak ada hal-hal yang fantastis di dalamnya, mungkin kita pikir itu tidak akan berdampak bagi orang lain. Tetapi ternyata setiap kesaksian yang diberkati oleh Tuhan dapat dipakai oleh Tuhan untuk orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah bagian yang harus kita lakukan untuk kita semakin banyak, semakin giat untuk bersaksi, membagikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Melalui banyak hal yang dapat kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan pada masa-masa ini juga kita dapat bersaksi melalui media sosial yang kita gunakan, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube. Dan kita tidak pernah tahu bahwa kita pikir kesaksian kita itu sederhana, tetapi ternyata dapat dipakai Tuhan untuk menjamah orang lain. Kita lihat kembali ayat 28, jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Agripa tampaknya belum benar-benar percaya, belum benar-benar menjadi orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun yang kedua kita bisa belajar di sini adalah kita memang tidak pernah tahu kapan seseorang yang kepadanya kita bersaksi akan menjadi percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sekalipun tanda petik kita gagal, namun itu janganlah membuat kita untuk berhenti atau berputus asa dan tidak lagi mau bersaksi tentang Tuhan. Bagian kita adalah bersaksi, dan tentu Tuhanlah yang membuat orang bertobat, anugerahnya lah yang menarik orang untuk dapat percaya kepada
Tuhan Yesus. Namun sekalipun orang itu tidak percaya, janganlah kita pernah menjadi putus asa dan berhenti untuk bersaksi tentang Tuhan kepada mereka. Dan kemudian yang ketiga dari ayat 29, mari kita belajar. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Sekalipun Raja Agripa tidak menjadi percaya, tidak menjadi Kristen, hanya hampir saja. Tetapi ini yang ketiga yang Paulus lakukan, yang kita belajar adalah bahwa Paulus berdoa. Dia berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, kita memang tidak pernah tahu kapan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini, akhirnya akan mendengarkan perkataannya dan menjadi percaya kepada Tuhan. Maka seperti Paulus berdoa, ini juga bagian yang kita lakukan. Kita bersaksi tentang bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan sekalipun orang tidak merespon dengan positif. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, kita berdoa untuk mereka. Cepat atau lambat, kiranya Tuhan menjamah dan menarik mereka untuk menjadi orang-orang yang percaya. Demikian, saudara-saudara yang terkasih, Bible Insight kali ini kita belajar dari Paulus bagaimana ia bersaksi kepada Raja Agripa dan semua orang yang hadir pada saat itu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap bersaksi, tetap melayani Tuhan, dan tetap berdoa. Amin.